Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amria dengan NIM 1914309990 dari program studi pendidikan biologi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah fisiologi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus Kelvin. Di mana siklus Kelvin yaitu pengertian dari fungsi siklus Kelvin, pengertian dari siklus Kelvin, tahapan-tahapan dari siklus Kelvin, dan hasil dari siklus Kelvin, serta apa saja peranan dari siklus Kelvin itu. Oke, kita masuk saja ke pengertian dari siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin adalah rangkaian reaksi kimia yang terdapat pada tumbuhan tanpa memerlukan bantuan cahaya. Nah, reaksi ini juga dinamakan dengan reaksi gelap. Akan tetapi, siklus ini prosesnya terjadi dalam kegelapan. Istilah reaksi gelap ini disebut merupakan istilah yang dipakai ketika reaksi tersebut tidak menggunakan energi dari cahaya. Kemudian adapun tempat terjadinya siklus Kelvin ini yaitu di stomata, yang tepatnya di dalam kloroplas. Kemudian siklus Kelvin berfotosintesis mengubah CO2 menjadi karbon dioksida 3 karbon. Ketiga proses pembuatan gula, siklus tersebut memerlukan NADPH serta memerlukan banyak energi untuk ATP untuk bisa menambah elektron ketika ingin mengurangi dayanya. Kemudian gula akan diubah ke nukleotida, asam amino, serta gula yang lebih lengkap dan kompleks. Kemudian fungsi dari siklus Kelvin ini sederhananya, siklus Kelvin berfungsi untuk membuat gula-gula karbon. Kemudian gula karbon tersebut digunakan untuk membentuk gula yang lainnya seperti glukosa dan selulosa, dan selebihnya akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk bahan bangunan struktural. Nah, siklus Kelvin ini akan mengambil molekul karbon dari udara, kemudian mengubah menjadi tanaman. Nah, inilah yang menjadi siklus Kelvin ini memiliki peran yang sangat penting bagi eksistensi sebagian besar ekosistem. Kemudian adapun tahapan dari siklus Kelvin ini yaitu yang pertama reaksi karbon. Nah, di skema siklus Kelvin yang pertama dimulai dari reaksi karbon yaitu karbon dioksida atau CO2. CO2 akan diikat ke RUBP, kemudian RUBP atau ribosa bifosfat bekerja dengan berbagai enzim yang nantinya proses ini akan menghasilkan 6 molekul karbon yang tidak stabil. Akibatnya molekul tersebut akan berpecah menjadi 6 molekul PGA yang terjadi atas 3 atom karbon. Kemudian tahapan reduksi. Nah, tahapan siklus Kelvin ini dinamakan reduksi. Pada tahapan ini akan berlangsung proses perubahan 3 difosfoligeseral menjadi 3 trifosfat yang nantinya akan diperlukan pada ATP dan NADPH2. Kemudian ada 6 molekul yang mempunyai 3 atom karbon sebelumnya sudah membentuk di fase 1. Nah, mereka masing-masing akan memperoleh difosfat yang berasal dari ATP yang sebelumnya yaitu 6. Selanjutnya akan membentuk 1,3 difosforigliseral atau ADP yang berjumlah 6 molekul.
Kemudian di NADPH inilah yang nantinya akan memproduksi 6 molekul 1 yang menghasilkan pelepasan 1 difosfat yang menghasilkan PGAL, yaitu gliseraldehida trifosfat yang berjumlah 6 molekul. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga, regenerasi. Tahapan ini berasal dari 6 molekul PGAL yang telah didapatkan oleh fase reduksi tadi. Setelah itu akan diambil oleh molekul digunakan regenerasi agar RUBP atau bifosfohet yang akan membentuk 3 molekul RUBP yang didapatkan melalui difosfat ATP untuk diksasi. Nah, karbon dioksida serta molekul yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan glukosa. Kemudian melalui 3 molekul tersebut CO2 yang akan dihasilkan 1 molekul gliseraldehida trifosfat. Nah, di dalam melakukan sintesis molekul gliseraldehida melakukan 6 molekul NADPH dan 9 molekul ATP. Dalam melakukan regenerasi NADPH. Siklus ini akan memerlukan bantuan dari reaksi terang. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dari siklus Kelvin. Adapun hasil dari siklus Kelvin itu yaitu yang pertama, setiap putaran yang terjadi pada sistem yang pertama ini akan membentuk suatu molekul. Molekul karbon inilah yang akan nantinya sebagai pembuat gula. Nah, yang kedua itu setidaknya ada 3 putaran sebelum siklus Kelvin akan membuat 1 molekul dari gliseraldehida trifosfat. Selanjutnya, setelah itu berlangsung 6 putaran, maka akan membentuk 2 molekul gliseraldehida yaitu trifosfat yang nantinya akan digabungkan dalam bentuk molekul glukosa. Perlu kita ingat juga bahwa dari setiap putaran dari siklus menggunakan 2 NADPH dan 3 ATP. 3 ATP di alam dan proses penambahan elektron dari fosfodigliserat dapat memperoleh gliseraldehida difosfat. Tapi ada juga regenerasinya RUBP yang bisa membuat atom karbon baru yang berasal dari karbon dioksida dari udara. Dengan kata lain, biasanya untuk dapat menghasilkan 1 molekul glukosa yang dibutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai siklus Kelvin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.